malam itu raja itu ditaklukkan oleh kerajaan Medo-Parsi. Jadi mereka tidak datang dan bertempur, ya. Mereka masuk dari bawah tembok, ya, dinding Babel itu, dan di bawah itu aliran sungai. Dari sungai yang kering itulah tentara Cyrus masuk dan menguasai seluruh kerajaan Babel. Mereka sedang berpesta pora dan penjagaannya lengah, ya. Dan disitulah kalah Babel. Nah, dalam Wahyu ada Babel rohani. Dalam perjanjian lama, Babel mewakili kebingungan rohani. Babel artinya kekacauan. Ya. Dalam perjanjian baru, Babel mewakili kesatuan negara gereja dari kebingungan. Ya. Saudara, cek iman saudara. Cek ajaran agama saudara. Gereja saudara. Kalau ajaran gereja itu tidak sesuai dengan Alkitab, itu namanya Babel. Contoh, Alkitab mengatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi gereja saudara mengajarkan ingatlah dan kuduskan hari Minggu. Tidak ada di dalam Alkitab, itu Babel. Ya. Tuhan mengatakan ada makanan yang halal, ada yang haram, bukan untuk dimakan. Tapi mereka katakan sudah halal semua. Itu namanya Babel. Ya. Mereka mencampur baurkan ajaran dengan tradisi, dengan akal pikiran manusia, di atas firman Tuhan. Banyak tradisi-tradisi yang tidak diajarkan Alkitab. Contoh hari Natal. Yesus tidak suruh kita berhari Natal. Tapi orang praktekkan Natal itu luar biasa di seluruh dunia. Contoh, tradisi gereja. Tapi Alkitab katakan apa? Ingatlah dan kuduskan Sabat. Yang diperintahkan Tuhan mereka tidak lakukan. Yang Tuhan tidak perintahkan, itu yang mereka lakukan. Itu namanya Babel, saudara-saudara. Tapi banyak orang nggak sadar hal-hal seperti itu. Ya, harusnya agama itu hanya apa yang Allah katakan di dalam Alkitab. Ya. Paskah contohnya, tidak perlu dipraktekkan. Ya. Sudah Tuhan genapi di kayu salib. Malah mereka bilang, oh hari Sabat yang digenapi di salib. Padahal hari Sabat itu tidak pernah digenapi. Tidak pernah ditiadakan. Karena itu sudah dibuat dari penciptaan dunia ini, hari ke-7. Itulah ada 7 hari. Tapi Paskah, Tuhan berikan pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Kemudian mereka praktekkan itu di setiap tahun dan Yesus hentikan perayaan itu karena itu lambang Yesus mati di kayu salib. Sudah selesai. Itu yang hukum yang dipalangkan di kayu salib, ya, yang ditiadakan, hukum-hukum upacara. Tapi itu yang mereka praktekkan. Malah mereka menuduh orang-orang yang berbakti hari Sabat, orang-orang yang masih perjanjian lama. Padahal mereka yang perjanjian lama. Ya. Dan yang Tuhan suruh kuduskan hari Sabat, yang tidak diberikan pada waktu orang Israel di Mesir, tapi itu sudah dari sejak Adam dan Hawa, penciptaan dunia ini. Sudah ada hari ke-7. Itu mereka tidak lakukan. Itu adalah tanda kekekalan. Ya, tanda penyembahan kepada Allah yang kekal. Sedangkan Paskah itu sudah tidak berlaku. Itu yang mereka. Saudara, lihat saja. Segala sesuatu yang tidak diajarkan dalam Alkitab. Ya. Ada yang diajarkan sudah tidak berlaku lagi. Tapi mereka lakukan. Ada yang terus harusnya dilakukan, mereka katakan sudah tidak. Itulah kekacauan, saudara-saudara. Itulah Babel. Ya. Banyak sekali ajaran Babel, ya, yang banyak orang lakukan. Contoh, Yesuslah satu-satunya yang boleh mengampuni dosa. Ada pendeta-pendeta yang mengampuni orang lain, ya, yang mengampuni dosa orang. Ya, Alkitab tidak ajarkan seperti itu. Dan masih banyak ajaran Babel yang membuat kekacauan. Tetapi orang yang tidak mau menyelidiki Alkitab, mereka mah santai-santai aja, ya. Padahal mereka sedang digiring ke dalam kebinasaan karena mereka tidak mau tahu apa isi Alkitab itu, ya. Nah, inilah yang disebut Babel, ya. Kebingungan
Wahyu 17 ayat 15. Air melambangkan bangsa-bangsa. Ya. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Pada hari-hari terakhir sejarah bumi, semua dukungan ini mengering untuk persatuan agama dan politik. Ya, akan mengering. Kenapa? Pada saat malapetaka dicurahkan, ada kekacauan di dunia ini. Orang-orang mulai berkata, tunggu sebentar, para pemimpin agama yang memberitahu kami bahwa mereka akan membebaskan kami dengan sistem agama palsu ini tidak melakukan itu. Ya. Para pengikut binatang itu bingung. Yang kemarin mereka mendapat jaminan dari kekuasaan ini, kekuasaan dunia ini. Sekarang jaminan itu tidak ada. Dan orang-orang yang bergantung ngikutin mereka ini sekarang menarik dukungan, ya, tidak percaya dengan mereka, menarik dukungan. Nah, dalam perjanjian lama apa yang terjadi? Sama seperti Kores, raja dari timur, membebaskan umat Allah dari penindasan Babel literal ketika sungai Efrat mengering. Jadi Yesus Kristus, Raja Timur, kita akan datang dan membebaskan kita selama masa tulah ketika sistem pendukung untuk Babel spiritual mengering. Ya. Sekarang terjadi kekacauan. Mereka sekarang kacau dengan mereka, pendukung mereka pun sekarang menarik diri. Ya. Dan di saat itu Tuhan akan datang membebaskan kita. Ya. Nah, 6 tulah malapetaka telah dicurahkan, dan kemudian Alkitab berkata setelah 6 tulah atau malapetaka, Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluan. Jadi saudara-saudara, setelah 6 tulah atau malapetaka, Yesus berkata, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Nah, saudara-saudara, apakah masuk akal untuk mengatakan bahwa Kristus membebaskan umatnya sebelum kesengsaraan? Ya, ketika Alkitab mengatakan dia akan datang sebagai pencuri setelah kesengsaraan. Ya, sama sekali tidak masuk akal bagi Alkitab untuk mengatakan bahwa Yesus akan datang sebagai pencuri untuk membebaskan umatnya jika dia melakukannya sudah datang sebagai pencuri sebelum malapetaka dimulai. Ya. Karena apa? Banyak ajaran sekarang ini, itulah ajaran-ajaran Babel. Akan ada secret rapture, ya, pengangkatan rahasia. Yesus mencuri, kata jemaat. Jadi Tuhan itu tidak datang di awan-awan, tapi orang-orang akan naik perlahan-lahan. Itu bertentangan dengan ajaran ini, ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan akan datang setelah malapetaka, bukan sebelum, ya. Dan secret rapture itu tidak ada, itu ajaran rekayasa manusia, ya. Karena mereka melihat apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 24 tentang bagaimana ada orang-orang yang ketika mereka lagi ada di suatu rumah, ketika lagi di ladang, ketika tempat tidur dan sebagainya, ya, yang satu tertinggal, yang satu akan diselamatkan, ya. Itu sebenarnya berbicara tentang masa penganiayaan. Pada tahun 70, orang-orang Israel yang Kristen ketika pengepungan Yerusalem itu terjadi, dan mereka ingat janji Yesus. Kalau kau melihat pembinasa keji datang, larilah, ya. Tinggalkan apa yang ada kalau buat kerjaan kamu lagi apa, nyawamu diutamakan nomor 1, ya. Mungkin yang lain tidak mau melarikan diri, tinggalkan mereka, selamatkan diri. Begitu juga, dan itulah yang terjadi. Orang-orang Kristen tidak ada yang binasa saat itu, mereka selamat, ya. Mereka tahu Tuhan suruh selamatkan diri, ya. Kalau kita masih bisa menyelamatkan diri, jangan mati konyol, Tuhan mau. Begitu di akhir zaman juga, ya. Tuhan suruh kita untuk jangan pusatkan diri kita ini pada dunia ini, ya.
pada tempat tinggal, pada kebun, pada pekerjaan, profesi apapun, utamakan Tuhan ya, supaya selamat kita ini. Karena nanti akan ada pembinasa keji. Kalau kita lebih mengutamakan diri kita, dunia ini, ekonomi, keamanan fisik daripada Kristus ya, dan kita mencintai diri kita lebih daripada Kristus, maka kita pun akan binasa ya. Jadi itu pemahamannya. Nah, jadi tidak ada secret lectures, tidak ada pengangkatan diam-diam. Buat apa? Ya. Yesus akan datang secara nyata ya, untuk membawa umat-umat Tuhan. Itu setelah malapetaka, bukan sebelum malapetaka. Jadi selama 7 malapetaka terakhir itu, Tuhan melindungi umatnya. Nah, yang ketujuh, kedatangan Kristus. Nah, selama 7 malapetaka terakhir itu, Dia adalah perlindungan dan keamanan mereka. Selama 7 malapetaka terakhir itu, Yesus adalah segalanya bagi mereka. Karena mereka telah hidup bersama dengan Yesus selama ini. Selama ini Yesus adalah segalanya di dalam hidup mereka. Ketika keadaan mereka lagi baik, ketika nyaman, ketika lagi COVID, ketika lagi susah, Yesuslah segalanya bagi orang yang setia. Dan pada saat itu pun Yesus adalah segalanya. Dan Yesus yang akan melindungi mereka. Yesus juga yang melindungi saudara saat ini. Nah, saat pertempuran Armageddon terjadi, saat konflik dan perang terakhir terjadi, orang jahat akhirnya mencoba untuk menang atas orang benar. Orang-orang yang tidak percaya pada akhirnya mencoba untuk menghancurkan orang-orang percaya. Dan murka setan dicurahkan atas umat Allah, saudara-saudara. Mereka betul-betul marah setelah mengalami penyiksaan, penderitaan semua ini ya. Maka Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Dia adalah pembebas yang perkasa. Itulah ketujuh mencapai klimaks dengan kedatangan Yesus Kristus dalam ayat 17 Wahyu 16, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dan tahta itu katanya, sudah terlaksana. Sudah selesai. Artinya apa? Kesedihan sudah berakhir. Selesai dari sakit hati berakhir. Perang berakhir. Penyakit dan penderitaan sudah berakhir. Selesai artinya tidak ada lagi sakit hati. Tidak ada lagi kekecewaan. Tidak ada lagi air mata. Selesai, tamat. Ya, pengumuman dibuat di surga. Sudah selesai, saudara-saudara. Wah, puji Tuhan ya. Semua penderitaan sudah selesai. Dan ada suara dan guntur dan kilat, dan terjadilah gempa bumi yang hebat. Gempa bumi yang dahsyat dan yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Dan seluruh bumi mulai naik dan berguncang. Planet bumi sekarang sedang dibebaskan dari belenggu dosa. Ini adalah rasa sakit terakhir dari dunia baru. Inilah rasa sakit lahir dari masyarakat baru. Wahyu 16 ayat 20 dan 21 berkata, dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Sudah bisa bayangkan dalam kepanasan sekarang mereka, kedinginan hujan es. Ngeri sekali saudara-saudara. Beratnya itu 100 pon atau 1 talent itu adalah 34,02 kg. Nah, bayangkan berapa kekuatan dampak kalau beban 34 kilo dijatuhkan dari langit. Itu adalah meriam surga ya. Tidak bisa bayangkan, hancur kalau ada mobil ya. Tapi rupanya manusia tidak langsung mati karena mereka masih menghujat Allah karena hujan es itu, malapetaka itu. Nah, saudara-saudara, untuk umat Tuhan, Tuhan melindungi ya umat Tuhan. Mereka telah menemukan keamanan fisik mereka di dalam Kristus. Mereka telah menemukan keamanan ekonomi mereka di dalam Kristus. Hidup mereka tersembunyi bersama Allah di dalam Kristus. Mereka telah menemukan penyembahan sejati di dalam Kristus. Mereka telah menemukan Kristus adalah sumber
terang dan kebenaran mereka. Untuk orang jahat, mereka mencoba menyerang umat-umat Tuhan ini, mencoba memusnahkan mereka. Tapi di sini ada gempa yang besar. Setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya. Ini adalah fase terakhir dari pertempuran terakhir. Yesus Kristus kemudian turun ke bawah dari lorong langit, hujan es dan menghancurkan orang jahat. Kristus datang dari tahtanya, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, penguasa alam semesta. Orang benar pada saat itu diangkat untuk menemui Dia di langit. Orang-orang yang telah mati di dalam Kristus pun dibangkitkan, ya. Mereka diubahkan di dalam keabadian. Orang benar yang hidup diangkat untuk bertemu dengan Yesus di langit. Dia adalah perlindungan dan keamanan mereka. Saat itu orang-orang jahat yang masih hidup, yang tersiksa saat itu, sekarang mereka dihancurkan karena terang Kristus itu bagaikan api yang menghanguskan mereka. Dan mereka dihancurkan pada saat itu, mati. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Kristus adalah keamanan saudara dan saya saat ini. Karena Dia telah menjadi keamanan saudara dan saya pada saat-saat yang sulit selama berabad-abad. Kita telah melihat bagaimana perlindungan Tuhan kepada umat-umat Tuhan di masa lalu. Perlindungan Tuhan di saat kita lagi sulit. Perlindungan Tuhan di saat COVID. Perlindungan Tuhan ketika kita punya masalah fisik, punya masalah ekonomi, punya masalah beban hidup dan berbagai penderitaan. Di saat itu, Kristus yang sama, yang menjadi keamanan kita. Keamanan bagi setiap keluarga. Keamanan bagi setiap rumah tangga, bagi suami istri. Kristus, keamanan saudara saat ini dan di saat malapetaka itu nanti. Mari bersandar sepenuhnya hanya kepada Kristus. Mari datang. Malam ini Yesus mengundang saudara untuk mencari keamanan satu-satunya hanya kepada Kristus. Keamanan anak-anak saudara, keamanan suami dan istri, keamanan fisik saudara, keamanan ekonomi saudara, keamanan usaha, keamanan apapun, pendidikan. Datang kepada Tuhan, bersandar hanya kepada Tuhan. Segala rencana-rencana apapun, hanya Dia satu-satunya keamanan saudara. Jangan bergantung kepada yang lain. Sehingga saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Mulai hari ini sampai Dia datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.